Cuaca emang lagi nggak nentu ya guys. Kadang panas, kadang hujan, kadang juga mendung. Tapi kalau hati, jangan sampai mendung ya guys. Tapi kalau lagi feeling gloomy, paling enak makan yang manis-manis gitu deh guys. Biar happy lagi. Tahu nggak sih, soalnya makanan manis bisa memicu produksi hormon serotonin. Itu loh, hormon yang berperan menghadirkan perasaan bahagia dan mengurangi stres. Setiap kota pasti punya kafe favorit buat nongkrong kan? Di kota Palembang ada nih kafe yang menyajikan aneka dessert, main course, sampai minuman yang enak parah. Sebagai tempat hangout kekinian, resto ini sudah eksis sejak 3 tahun lalu guys. Interior tempatnya mengusung tema industrial yang cenderung maskulin dengan warna-warna monokrom ala-ala bengkel atau pabrik tua. Tema ini emang lagi hits guys, karena dianggap modern, simple, namun tetap nyeni. Cozy abis deh pokoknya. Soal menu boleh diadu. Ada berbagai hidangan ala western yang bisa dipilih, seperti ricotta and raspberry with chocolate pancake. Menggabungkan lembutnya pancake dengan berbagai topping, mulai dari es krim, potongan biskuit, dan masih banyak lagi. Sweet banget ini sih. Prosesnya dimulai dengan pembuatan pancake terlebih dahulu. Terdiri dari tepung pancake, susu cair, putih telur, kuning telur, coklat powder, dan coklat chip. Sementara untuk topping, ada potongan buah stroberi, raspberry saus, dan es krim vanila. Mix putih telur terlebih dulu ya guys, sampai tekstur putih telur benar-benar mengembang dan berubah menjadi putih kaku. Cirinya kalau mangkok ini dibalik, putih telurnya nggak akan tumpah guys. Ada tipsnya nih, biar dapat tekstur yang pas saat mengocok. Putih telur nggak boleh terkontaminasi lemak dan bagian kuning telur sama sekali ya, atau bakalan gagal ngembang. Gunakan telur dengan suhu normal, jangan yang baru keluar dari kulkas. Kalau udah kaku kayak gini, berarti pembuatan adonan siap masuk ke tahap berikutnya. Lanjut ya guys, siapkan tepung pancake, susu cair, kuning telur, kemudian kocok secara manual. Proses pengocokan manual sangat mempengaruhi kepadatan pancake saat matang nanti. Satukan adonan dengan kocokan putih telur, aduk hingga rata. Tambahkan coklat powder dan coklat chip. Adonan pancake siap untuk di-pan. Guys, tahu nggak sih? Pancake sebenarnya adalah makanan yang sudah ada sejak dulu, namun belum begitu populer di masyarakat kita. Olahan ini dipercaya sudah ada sejak masa peradaban Romawi kuno. Pan adonan pancake selama 6 menit ya guys. Kemudian pastikan tiap bagian matang sempurna. Oh iya, untuk memastikan olahan pancake yang dibuat berhasil atau tidak, bisa dilihat dari tekstur pancake guys. Pancake yang baik memiliki pori-pori pada permukaannya pada saat di-pan. So, kalau tidak ada pori, pancake dipastikan gatot alias gagal total. Terakhir, tinggal proses topping. Tambahkan es krim vanila, raspberry saus, biskuit, dan potongan buah stroberi. Ulala, lihatnya aja langsung ngiler nggak sih guys? Next menu guys, ada mozzarella fried chicken. Kudapan ini menawarkan sensasi gurihnya ayam goreng berpadu dengan lembutnya waffle guys. Apalagi ditambahin saus dan keju mozzarella. Pembuatan dimulai dengan mencetak waffle. Siapkan adonan, kemudian masukkan ke dalam cetakan. Tunggu hingga waffle matang. Sebagai pendamping, goreng daging ayam sampai crispy guys. Prosesnya mudah kok. Lumuri ayam dengan tepung bumbu, celupkan ke dalam telur, dan goreng. Potong waffle, sajikan langsung dengan ayam goreng. Siram dengan saus mozzarella dan tambahkan parutan keju mozzarella. Toast sesaat sampai keju meleleh.
Menu-menu ini emang paling pas guys disantap saat santai. Pancake yang lembut dengan dinginnya es krim benar-benar bikin mood naik. Sedangkan untuk mozzarella fried chicken juga nggak kalah nagih. Daging ayam yang crunchy dengan lelen mozzarella bikin mata meremelek. Apalagi ada potongan waffle yang mengenyangkan. Lemak nian kalau kata orang Palembang. Selain dua menu sebelumnya, ada juga guys olahan Black Angus strip loin dengan minuman yang sangat menyegarkan, Ladem Rose. Ulala Bamba. Buat kalian yang penasaran pengen kongko di tempat ini, tenang guys, bukanya setiap hari kok. Mulai dari jam 8 pagi sampai dengan setengah 12 malam. Perut kenyang, hati senang. Guys, tahu dong dengan camilan camik-camik ini? Yap, bagelan. Bentuknya sih emang kawaii banget, alias imut. Tapi warna-warninya ini loh yang bikin mupeng. Pengen langsung dihap aja bawaannya. Shh, pewarna yang dipakai ini juga nggak biasa loh. Menggunakan ubi ungu dan daun kelor. Mantap ya, anti mainstream. Hahaha. Guys, tahu nggak sih? Dulunya bahan dasar untuk membuat bagelan ini adalah roti tawar. Iya, roti tawar yang suka kalian bikin sandwich itu loh. Atau dibakar pakai pisang, keju, dan coklat. Hahaha. Makanya untuk membuat bagelan, cus, kita bikin roti tawarnya dulu ya guys. Mari meluncur ke kota hujan Bogor. Bahan-bahan yang digunakan pada dasarnya sama aja guys. Ada tepung terigu, telur, ragi, dan lain-lain. Nah, yang bikin beda adalah tambahan pewarnanya guys. Ubi ungu dan daun kelor. Tapi kita bikin yang versi ubi ungu aja ya. Namanya bikin roti, prosesnya emang panjang guys. Jadi kudu siapin stok sabar yang banyak ya. Tambahkan ragi, masukkan cairan ungu yang terbuat dari rebusan ubi ungu dan susu. Guys, tahu nggak sih kalau proses peragian ini adalah tahap terpenting dalam pembuatan roti. Karena akan sangat berpengaruh pada rasa dan kemampuan roti untuk mengembang. Jadi, bakteri pada ragi akan mengubah gula menjadi gas karbon monoksida yang bikin adonan jadi mengembang. Sip, siapkan adonan sekitar 20-30 ya guys. Nah, karena bagelannya versi imut, jadi potong-potong adonan per 50 gram aja guys. Terus bulatkan lagi deh. Tujuannya sih agar membentuk lapisan adonan paling luar untuk menahan gas CO2 selama proses fermentasi kedua. Tunggu 10 menitan lagi ya. Tinggal digiling deh. Iya, harus dikempesin lagi biar gas CO2-nya keluar. Hahaha. Baru deh masukkan adonan ke dalam cetakan. Tahap yang satu ini biasa disebut dengan panning atau meletakkan adonan ke dalam cetakan. Tunggu sekitar 10-15 menit lagi sampai adonannya jadi mengembang 2 kali lipat kayak gini. Jadi rotinya nggak bakalan bantet. Kasih telur dikit deh biar glowing. Oh iya, tambah wijen juga boleh biar nggak sepi-sepi banget gitu loh. Hahaha. Waktunya memanggang. Masukkan oven dan tunggu sekitar 15 menit sampai roti berwarna kuning kecoklatan. Artinya roti udah matang guys. Duh, cantik-cantik banget ya rotinya. Menul-menul gitu, kayak pipi kamu. Iya, kamu. Iya. Lanjut ke proses selanjutnya guys. Potong tipis-tipis dulu ya. Guys, tahu nggak sih? Ternyata keberadaan roti kriuk ini di Indonesia sedikit banyak ada campur tangan orang-orang Belanda loh. Jadi, zaman masih dijajah dulu, masyarakat Indonesia mengenal roti yang namanya wormbollen. Nah, si wormbollen ini merupakan roti basah berisi buttercream. Roti inilah yang jadi cikal bakal lahirnya bagelan. Roti mirip wormbollen dengan olesan buttercream atau mentega, hanya saja tekstur bagelan lebih garing. Sip, oles-oles buttercreamnya. Terdiri dari campuran mentega putih, gula, dan ubi ungu guys. Guys, tahu nggak sih
banyak fakta menarik seputar bagelan loh. Pertama, bagelan tercipta untuk mensiasati roti tawar yang akan berjamur. Tahu sendiri kan kalau umur roti tawar sangat pendek. Makanya roti dikeringkan hingga akhirnya jadi crunchy kayak gini. Hahaha. Makanya sebelum jadi bagelan, roti kudu di oven lagi sampai kering guys. Sip, udah jadi deh. Guys, masih ngomongin fakta bagelan nih. Tahu nggak sih kalau nama bagelan ternyata diambil dari salah satu kecamatan di Purworejo, Jawa Tengah. Usut punya usut, daerah ini emang pertama kali yang berhasil mengembangkan bagelan pada tahun 1906. Beuh, jadul banget ya. Ayo, diborong bagelannya. Mayan buat temen minum teh. Abis kalau minta temenin kamu, sibuk melulu sih. Iya. Hai guys, balik lagi barengan sama Aryo Astungkoro di Tahu Nggak Sih. Nah, biar makin tahu, makin banyak ilmu, kali ini saya mau ngajakin buat jalan-jalan ke daerah Jakarta Utara buat ngeliat ada satu tempat yang katanya sih kita bisa banyak banget belajar semua tentang sulap di sana. Dari caranya, triknya, sampai ke alat-alatnya. Nah, kalau penasaran, kita bakal jalan-jalan sekarang dan ngeliat gimana keseruan dari sulap itu. Siapa tahu yang ada di rumah nih lagi penasaran dan pengen jadi seorang pesulap. Alright. Tapi sebelum kita berangkat nih, kayaknya hari ini saya kurang magician banget. Kita ganti bajunya. Oke, kalau gitu, it's time for it. Let's go! Nah, konon katanya ini nih tempatnya. Halo Mas. Hai. Aryo. Aduh deh. Apaan tuh? Ini alat sulap. Oh, bisa gitu ya. Gila, gue pikir saking gantengnya gue pakai nyala, radar gitu. Wih, Mas Hasan. Mas Hasan, Mas. Ini konon katanya di sini kita bisa belajar tentang sulap. Ya. Ini bener nggak sih? Bener. Ada berapa banyak trik sulap yang ada di sini? Ada ribuan. Ribuan. Oh. Ini yang kayak gini-gini nih yang tukang nipu nih liat mukanya kan. Soalnya suka ngibulin orang. Oke, Mas. Ya. Tapi ngomongin tentang sulap, Iya. kan katanya bisa dipelajari juga. Bisa. Berarti orang-orang kayak saya gini bisa belajar tentang sulap. Oh, bisa. Bisa diajarkan. Wow. Ada berbagai macam trik pokoknya alat-alat sulap di sini. Bahkan saya juga bisa. Bisa. Pokoknya di trik sulap ini bisa diajarkan berbagai macam trik sulap. Oke, coba dong. Ajarinlah orang yang satu ini bisa sulap. Siapa tahu nanti pelajaran di sekolah bisa disulap ya kan? Dari nilainya merah jadi hitam. Mas, mainkan. Coba ajarin saya dulu yang paling gampang, jangan susah-susah Mas. Yang paling gampang model ini, Oke. yang jari nyala. Hmm? Yang jari nyala ini sebenarnya kalau kita misalkan pencet di sini, kita tiup, mati. Tapi Oke. dia bisa nyala di sini. Mama benar. Jari lu kayak jahe. Benar. Oh, itu. Jadi kalau saya tiup, nyalanya pindah lagi ke kanan. Oh, itu jari kayak lilin nih. Itu ditiup langsung nyala. Tiup, mati lagi. Oke. Terus saya bisa belajar gimana caranya? Belajarnya cukup gampang, jadi ini dilepas. Jempolnya tolong dua-duanya. Dimasukkan. Ini juga dimasukkan. Nah, nanti pokoknya dipencet-pencet gini dia harusnya nyala. Nah, pencet ini kanan, nyalakan kiri. Tiup, nyalakan kanan. Nah, Gue tinggal ditekan dong nih nyala nih. Gitu. Bisa. Set. Bisa gitu. Iya kan? Gitu. Oh gitu. Oke. Selain ini, ada selain apa lagi ini yang ada lagi yang namanya ini ya. Tongkat. tongkat? Dan Tongkat ini diapain, pot. Mas? Dan ini pot. Ini tongkat. Pot itu biasa kan ada kayak sejenis bunga atau apa, Iya. tapi ini kan kosong gitu ya. Jadi kalau tongkatnya kita taruh sini, terus kita tarik, dia muncul. Mohon maaf. Jadi menurut Anda, ini bunga apa kemoceng? Bunga Oke. itu, bunga. Oh iya, bunga. Oh, tapi kok bisa keluar gini, Mas? Iya, karena itu ada rahasianya. Oh, apa rahasianya? Nah, rahasianya itu sebenarnya, jadi ini tongkat itu bukan sembarang tongkat. Jadi tongkatnya ini sebenarnya bunganya kita lepas kayak gini, kita masukkan ke lubang. Oh. Jadi kita
ketok-ketok seperti ini. Sampai dia muncul kayak gini, hitam. Udah, kita taruh kayak gini. Jadi seolah-olah tidak ada apa-apa, cuma ada tongkat sama pot. Jadi kalau kita taruh seperti ini, kita tarik, muncul bunga. Magic, asik. Pakai nyala nih, asik, luar biasa. Oh gitu. Iya. Lagi mas, beri lagi. Selain ini, ada lagi yang lain nggak? Ada lagi kain nih. Kain 2 warna ya, ada Iya. biru sama kuning. Jadi Oke. kalau kita sulap, kita tarik seperti ini, kainnya akan berubah. Oh ganti warna. Ganti warna. Jadi yang tadinya biru sama kuning sekarang berubah merah sama hijau. Ini rahasianya. Iya bener. Kalau ini rahasianya kita. Jadi ini ada sebuah ujungnya. Sebuah ujung kayak gini. Oh. Jadi kalau kita pegang seperti ini dan kita tarik seperti ini, dia akan berubah warnanya. Terus kita balik kayak gini. Kita pegang lagi kayak gini dan dialah akan berubah lagi warnanya. Seperti semula. Magic 101, jago nggak lo? Ternyata kita baru tahu, dari kecil kita ditipu mulu. Sekarang gue paham gimana triknya. Ada beginiannya nih, mohon maaf nih. Lo lihat bye-bye ya. Dari kayak gini, bisa nih sama gue. Untung nggak nyangkut. Ini gampang-gampang susah ternyata. Kuncinya ada di sini, ya kan? Lo lihat, ini ada ringnya. Jadi kalau dibawahin ringnya ganti warna. Tuh, dia kayak bunglon dia, ganti warna. Iya. Ada lagi nggak selain ini yang dari kecil? Ada mungkin? lagi, nah cuman ini rahasianya tidak boleh dibongkar nih. Oh, Dan yang ini ini? sangat spesial Oke, banget. oke. Ini Bismillah, sangat spesial bismillah. banget. Ini adalah sebuah buku. Buku. Dah, ini rahasianya tidak boleh dibongkar sama sekali nih. Karena ini ada mandatnya katanya dari sananya ya. Oke. Nah, bukunya ini dari buku kita kosong kayak gini, Hah? ya, kosong. Kita kosong kayak gini, kosong. Jadi kalau misalkan saya sulap gambar-gambar kayak gini, simsalabim, dia akan muncul gambar. Ibarat buku jendela dunia, ya kan? Iya. Dari polos jadi berwarna, jadi ada hitam putih. Iya. Ini kan Bisa. hitam putih nih, belum warnanya kan. Nah, Loh, nanti jadi kalau ini bisa berwarna? bisa, ini kan masih hitam putih. Heeh. Nah, belum berwarna kan. Kalau saya warnain, saya sulap lagi, simsalabim, akan ada warnanya. Keren banget. Tapi kalau saya misalkan saya buang-buang kayak gini, yang tadi ada warna, yang tadi hitam putih, sekarang hilang semuanya. Kalau saya sulap lagi. Hilang lagi. Iya, hilang. Nah, kalau tadi saya belajar banyak banget trik-trik sulap, sekarang saatnya saya untuk menunjukkan kemampuan saya sendiri dalam melakukan sulap. Sebentar, coba ketawa dulu. Nggak usah ketawa. Oke. Seberapa besar kemampuan saya dalam melakukan sulap? Simsalabim, abrakadabra. Nah, sesuai janji saya tadi, kalau sekarang saya mau coba jalan-jalan, udah gitu mau mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari tadi. Nih pas banget lagi ada pasangan ya kan. Halo, hai. Apa kabar? Kenalan dulu, Aryo. Anissa. Doni, Aryo. Oke, boleh geser sedikit mungkin aku agak di... Oke, nggak apa-apa, nggak usah jauh-jauh juga. Cuman biar saya nggak sirik aja, puas. Kesel ya kan? Oke, maaf banget ini boleh dipegang. Silakan Mas Doni. Oke, ada Mas Doni dan juga Mbak Nisa di sini. Jadi kita sekarang mau mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari. Kalau muka-muka kayak gini, kira-kira menurut Anissa, aku sebagai seorang apa? Pesulap. Kesel, kok nebaknya cepet sih? Dia udah denger gue ngomong soalnya. Iya benar. Jadi hari ini saya mau mempraktekkan aksi saya dalam sulap, ya kan? Tapi karena ini kan kayak di depan banyak orang ya. Jadi dengan paper bag biasa, ya kan? Ini paper bag biasa loh. Kalau nggak percaya silahkan dilihat dalamnya, masih normal ya. Bisa dilihat dalamnya nggak ada apa-apa. Diodok-odok juga nggak ada apa-apa. Mbak Nisa mau dimasukin tangannya supaya membuktikan kalau nggak ada apa-apa ya. Semuanya kosong ya. Tapi dengan kemampuan bulan akan menghukummu. Lah, saya dulu. Tapi apa yang dilihat kosong belum tentu kosong beneran karena ternyata di balik kekosongan itu ada apa? Ada ini, hebatnya, luar biasa. Mantap ya. Cuman satu, pegang dulu Mbak Nisa. Ini buat Mbak Nisa, nggak apa-apa. Saya emang orangnya bagi-bagi. Sirik kan?
Mau juga kan? Nggak masalah, saya keluarin lagi. Karena bunyi-bunyian itu datang dari sini. Ada yang kedua. Luar biasa. Silakan. Mas Dani buat kamu ya, biar kamu sehat, tumbuh besar. Anda juga mau pemirsa? Nggak usah khawatir, aku keluarin lagi satu lagi. Kalau gue anaknya gitu, bagi-bagi, nggak pelit, nggak serakah. Langsung dibagi-bagi lagi, ya kan? Cuman yang terakhir biasa agak susah. Aku keluarin satu lagi buat pemirsa di rumah. Luar biasa, masih kosong. Bukan sulap, bukan sihir. Hebat gak? Hebat. Tepuk tangan dia banyak. Terima kasih banyak, ya kan? Mas Dani, terima kasih banyak. Ya. Coba segitu doang, Mbak Nisa, Ya, terima kasih oke. banyak. Ini pasangan nih? Pasangan. Iya. Nggak ngakuin? Saya kalau mau ngakuin nggak enak sama situnya. Oh, karena saya masih sendiri kan? Iya. Lo bawa pulang aja. Ya udah. Oke. Tapi ini balikin. Makasih ya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Guys, dewasa ini hobi fotografi makin banyak diminati ya. Gara-gara media sosial juga sih yang punya hobi foto-foto jadi makin mudah buat unjuk gigi. Tinggal upload, seluruh dunia bisa lihat hasilnya. Nggak perlu cetak foto atau bikin pameran tuh. Udah gitu, teknologi peralatan fotografi juga makin berkembang. Hari gini foto pakai kamera HP juga udah cakep hasilnya. Salah satu komunitas hobi fotografi, ya teman-teman dari Bandung ini nih guys. Namanya Komunitas Semut Foto Bandung. Mereka eksis sejak tahun 2012. Kebetulan sekarang mereka lagi bikin makro fotografi atau toy fotografi. Tuh lihat, ada action figure, mini figure, dan die cast. Ini dia guys, kalau zaman now dibilangnya collapse. Karena merupakan kolaborasi antara hobi fotografi dan koleksi mainan. Baik itu action figure, diecast, atau mini figure. Di antara teman-teman komunitas ini juga ada loh yang awalnya koleksi action figure dan diecast dengan berbagai skala ukuran. Ayo, kalian yang masih nyimpen koleksi mainan zaman masih kecil, coba diinget-inget lagi. Siapa tahu bisa tuh dikembangin jadi hobi baru. Nah, kalau koleksi minifigure, kebanyakan memang untuk keperluan fotografi. Kalian tahu nggak sih, untuk minifigure ini ukuran skalanya adalah 1:87. Maksudnya, 87 kali minifigure sama dengan ukuran manusia sebenarnya. Karena ukurannya yang kecil banget, di kalangan teman-teman komunitas, minifigure ini biasa disebut tuyul guys. Harga minifigure sendiri dimulai dari 100 ribuan. Makanya, teman-teman di komunitas sering tukar pakai koleksi mereka, biar lebih hemat dan fotonya lebih variatif. Penggunaan barang-barang lainnya untuk ornamen tambahan juga sering diaplikasikan guys. Seperti taplak meja, ranting, tanaman, bahkan makanan. Semua tergantung konsep dan objek figur yang akan digunakan. Buat para penggiat toy fotografi, genre fotografi yang satu ini memang terkenal gak makan tempat dan modal besar guys. Yang penting punya daya imajinasi yang tinggi, termasuk bisa menentukan spot yang cakep. Selain itu, karena ukuran minifigure atau diecast ini terbilang kecil, jadi gampang dibawa kemana-mana. Contohnya nih, teman-teman komunitas semut foto lagi ngambil spot di sebuah cafe di bilangan Setiabudi. Untuk kamera yang dipakai, memang gak ada ketentuan guys. Tapi memang lebih menguntungkan kalau pakai kamera dengan lensa makro atau lensa fix ukuran 50 mm. Kalian tahu nggak sih, ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa pada tahun 2017 ada sekitar 1,2 triliun frame foto yang diambil oleh orang di seluruh dunia. Dari jumlah sebanyak itu, 85% diantaranya menggunakan kamera smartphone alias kamera handphone. Sementara yang menggunakan kamera digital cuma sekitar 10% aja. So, buat kalian yang tertarik tapi belum punya kamera digital atau mirrorless, coba aja dulu pakai kamera handphone kalian. Memang sih, kamera HP ada keterbatasan, tapi bukan berarti nggak bisa disiasatin. Kuy, simak tips and trik dari Teh Rini.
Cuman bedanya mungkin nggak bisa ngatur speed kalau di tempat yang terlalu terang kayak gitu. Kalau di kamera kan bisa kita ngatur, jadi backgroundnya digelapin, si objeknya tetap terang. Kalau HP nggak bisa. Itu aja sih. Jadi tipsnya untuk yang pakai HP, cari yang cahayanya aman, kondisi cahayanya aman, gitu aja. Tuh kan guys, intinya asal cahayanya aman. Ingat ya guys, yang penting bukan alatnya, tapi gimana kita nyiasatinya. Hahaha. Kalau kata fotografer yang udah handal, yang paling utama tuh the man behind the camera. Guys, hari gini hidup kita nggak jauh dari teknologi dan gadget ya. Dunia emang dalam genggaman guys. Apalagi saat stay at home kayak gini, semua serba online. Dari mulai beli sayuran, kirim-ngirim barang, sampai ngumpulin sampah guys. Iya, kalian gak salah denger kok. Ngumpulin sampah juga bisa dilakukan lewat HP guys. Kalian bisa unduh aplikasi eRecycle, aplikasi layanan pengelolaan sampah plastik. Karena saat ini, plastik mendominasi sampai total sampah mencapai 70%. Padahal plastik adalah material anorganik yang sulit terurai. Makanya plastik-plastik yang terkumpul akan diolah menjadi plastik flakes. Konsumen pengguna smartphone bisa mendownload aplikasi ini. Sampah-sampah plastik yang udah terkumpul bisa di-scan barcode-nya untuk mengetahui jenis dan harganya. Kalau semua tahap sudah dimasukkan, tinggal tunggu petugas menjemput sampah plastik kalian guys. Kapan lagi kan ngumpulin sampah dibayar? Guys, konsep recycle melibatkan 3 pihak nih, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan industri. Level pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk pengolahan sampahnya. Masyarakat sebagai sumber penghasil sampah diharapkan bisa memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Usahakan sampah dibuang dalam kondisi minim kotoran. Sampah yang udah dipilah akan memudahkan untuk proses daur ulangnya guys. Kemudian masuk ke level industri yang sangat butuh bahan untuk didaur ulang. Sampah-sampah plastik yang udah terkumpul akan dibawa ke pabrik yang berlokasi di Pondok Ungu, Bekasi guys. Di sini, sampah botol plastik masih akan ditimbang dan disortir, dipisahkan label dan tutupnya. Sebaiknya, usahakan botol plastik kalian dalam kondisi bersih ya guys. Karena kalau dipakai untuk tempat bahan kimia atau bahan-bahan lain malah nggak bisa langsung diolah. Botol-botol yang udah disortir langsung diproses dengan mesin pencacah ini dan langsung dicuci. Habis itu langsung dikeringin deh. Plastik flakes ini akan didistribusikan ke pabrik lain untuk diolah menjadi botol atau barang berbahan plastik lainnya. Kalau nggak bisa terlibat langsung dalam proses daur ulang sampah plastik, minimal kalian bisa berperan meminimalisir penggunaan sampah plastik sekali pakai. Kedepannya, pabrik akan mengembangkan ke pengolahan sampah selain plastik. Selain sampah plastik, sehari-hari kalian pasti menghadapi sampah organik atau sisa makanan kan guys? Seperti kulit buah atau bagian sayuran yang nggak terpakai. Daripada langsung dibuang begitu aja, bisa nih kalian manfaatin buat jadi pupuk. Caranya dengan pakai biopori. Kalian hanya butuh pipa paralon berdiameter sekitar 10 cm sepanjang 1 meter. Jumlahnya sesuaikan dengan lubang yang akan kalian gali nanti. Jangan lupa beli penutupnya. Lubangi sepanjang badan pipa dan penutupnya. Fungsinya untuk memudahkan penyerapan pupuk di tanah. Gali tanah di halaman sekitar 1 meter. Kebetulan habis hujan nih guys. Jadi tanahnya nggak terlalu keras. Tinggal tanam pipa ke dalam tanah dan timbun dengan rapat. Sisakan bagian atasnya ya. Nah, kalau udah jadi, tinggal ambil sampah organik kalian nih. Masukin deh. Sampah organik kalian akan membusuk dan bisa dipakai jadi pupuk. Nutrisinya juga otomatis bisa menyuburkan tanah. Oh ya guys, selain sebagai pupuk, lubang biopori ini juga berfungsi sebagai lubang resapan. Jadi efektif juga buat kalian yang tinggal di pemukiman padat penduduk. Jangan disemen semua ya halamannya. Sisain buat lubang bioporinya. Karena bisa untuk menjaga banjir dan menjaga cadangan air tanah.